Ya, anak-anak sudah dengar suara Ibu? Untuk yang lainnya, teman-temannya yang belum masuk ke room Zoom meeting, bisa dikabari ya, karena pembelajaran pada pagi hari ini akan segera Ibu mulai. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk join, yang sudah join di Zoom meeting diharapkan dapat on kamera ya. Baik, selanjutnya jangan lupa ya, kalian siapkan buku catatan untuk mencatat apa saja hasil pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Siapkan buku, pulpen, atau pensilnya ya. Baik, ini sepertinya sudah join semua ya. Akan Ibu mulai kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu saat ini kondisi negara saat ini sedang mengalami pandemi, di mana segala sesuatu hal dilakukan secara online. Begitu juga dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Meskipun demikian, Ibu harap dengan pembelajaran daring ini kalian tetap semangat ya dalam menuntut ilmunya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran. Sebelum itu berdoa dulu ya, anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tetapi ini absennya nanti berupa link Google Form. Nanti kalian isi, dan jangan lupa kalian screenshot sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, lalu kalian upload ke dalam link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Link Google Form tersebut akan Ibu bagikan di akhir pembelajaran ini. Ya, dan selain itu untuk link absensi, Ibu juga melakukan dengan mengecek rekaman yang sudah Ibu rekam pada pagi hari ini. Oke, langsung saja ya kita mulai. Ibu izin share screen ya, PPT. Ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang letak wilayah dan kondisi alam Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin refleksi sebentar mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat kita belajar apa tentang minggu lalu? Saya mencoba menjawab ya, Bu. Ya, silahkan Karina. Seingat saya pada minggu pembelajaran yang kemarin itu membahas mengenai pemahaman lokasi melalui peta seperti skala, peta, simbol, dan legenda. Ingat saya seperti itu, Bu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, baik sekali jawaban dari Karin. Seperti yang kita tahu, minggu kemarin kita belajar tentang pemahaman melalui peta. Jadi, mulai dari skala peta, legenda, simbol-simbol yang ada di peta. Jadi, dalam hal ini tentunya berkesinambungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu, Ibu harapkan nanti pembelajaran pada pagi hari ini yang menggunakan peta, kalian bisa menjelaskan tentang maksud dari peta tersebut. Oke, dalam pembelajaran pada pagi hari ini memiliki tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, peserta didik dapat mengetahui letak dan luas Indonesia. Kemudian peserta didik dapat memahami iklim yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni letak geografis. Letak geografis sendiri merupakan letak yang dilihat berdasarkan posisi nyata wilayah di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu sendiri ada benua Asia dan benua Australia.
Sedangkan untuk samudranya, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, selain letak geografis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, letak geografis Indonesia juga menunjukkan adanya batas-batas dengan wilayah negara lain. Seperti yang ditunjukkan oleh peta ini, bisa kalian amati. Lalu Ibu ingin bertanya kepada kalian, berdasarkan peta ini, bisakah kalian menentukan batas-batas wilayah Indonesia di bagian barat, timur, selatan, dan utara? Sebelum itu, Ibu ingin tanya tentang batas-batas wilayah timur dan barat. Siapa yang mau menjawab? Kristiani, raise hand, silahkan bisa on mic. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, sudah jelas. Silahkan. Ya, jadi saya mau mencoba menjawab, Bu. Jadi batas Indonesia yang berbatasan langsung di sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini sama Samudra Pasifik, Bu. Sedangkan yang di sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Seperti itu. Ya, baik sekali jawaban dari Kristiani. Seperti yang kita tahu, sebelah timur di dalam peta ini merupakan daerah dekat dengan Irian Jaya ini. Jadi Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sedangkan untuk bagian baratnya sendiri merupakan daerah dekat dengan Sumatera, yakni Samudra Hindia. Baik sekali jawaban dari Angel. Kemudian untuk batas wilayah dari utara dan selatan, siapa yang bisa menjawab? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Cindy. Jadi batas-batas wilayah negara Indonesia di bagian selatan dan utara itu, di bagian selatan itu berbatasan dengan tiga negara dan dengan dua negara dan satu samudra. Ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian batas Indonesia pada bagian utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Cindy atas jawabannya. Jawaban tersebut sudah benar ya, teman-teman. Di mana letak letak selatan dari wilayah Indonesia yakni ada Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia seperti yang sudah disebutkan oleh Cindy. Itu next, kita lanjut ke letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Jadi diingat-ingat ya, letak astronomis itu pasti merujuk pada garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang itu? Garis lintang itu diartikan sebagai garis khayal yang melintang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur ialah garis khayal yang menghubungkan sudut dari kutub utara ke kutub selatan. Dalam hal ini, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, berdasarkan letak astronomis Indonesia yang demikian, menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Ya, kemudian terdapat letak geologis. Letak geologis ini merupakan letak geografi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Berdasarkan letak geologis, Indonesia terletak di antara jalur pertemuan tiga lempeng terbesar bumi, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah,
Di sini terdapat peta lagi ya, anak-anak. Yakni peta lempeng di Indonesia. Oke, dari gambar peta ini, apakah ada yang mau menjelaskan maksud dari peta ini? Silahkan. Lady Elvasta Raisen. Ya, silahkan Lady, bisa on mic. Ya Bu, saya mencoba menjawabnya ya Bu. Ya, Ya berdasarkan peta yang terdapat di PPT itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali gunung aktif yang tersebar dari berbagai penjuru pulau di Indonesia. Dapat dilihat di situ bahwa gunung aktif ditandai dengan segitiga warna merah, dan segitiga warna merah itu tersebar dari penghujung pulau Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, hingga Bali, Bu. Jadi intinya Indonesia memiliki banyak sekali gunung aktif di wilayahnya. ya baik sekali. Terima kasih ya, Lady. Ibu rasa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Lady sudah cukup baik ya. Kita lanjut. Kemudian ada luas Indonesia. Indonesia, seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan, di mana negara Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih banyak daripada wilayah daratan. Yakni menurut Badan Informasi Geospasial Indonesia, Indonesia memiliki luas wilayah daratan sekitar 1.922.570 km persegi, dengan luas wilayah perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Nah, dari luas wilayah yang sudah disebutkan oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia, dapat diketahui bahwa wilayah perairan di Indonesia 2 kali lebih banyak daripada wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan banyak memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Oke. Ini bentuk muka bumi. Tapi sepertinya waktunya sudah mau habis ya ini. Baik, untuk bentuk muka bumi ini kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya saja ya. Karena banyak yang akan dibahas dan tidak cukup waktunya untuk dijelaskan pada pagi hari ini. Baik, begitu Ibu akhiri ya. Lalu di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa raise hand atau langsung on mic ya. Bu, izin bertanya. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana pengaruh dari letak geografis Indonesia dan apakah letak geografis tersebut dapat menguntungkan bagi Indonesia. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mereka. Jadi pertanyaannya, ya saya lupa untuk menjelaskan tentang pengaruh adanya letak geografis Indonesia. Dan Wilka bertanya apakah letak tersebut menguntungkan bagi Indonesia. Kalau menurut pendapat Ibu ya, segala suatu hal itu pasti memiliki dampak negatif dan positif. Dalam hal ini tentu saja letak geografis Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra tentu saja cukup strategis ya, di mana dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. Dan apabila hal ini dikelola dengan baik oleh negara Indonesia, dapat meningkatkan devisa negara secara signifikan. Tapi dari hal tersebut juga tidak hanya memiliki keuntungan, tapi juga memiliki kekurangan, yakni seperti karena mudahnya akses yang ada di Indonesia, tentunya hal ini juga menjadikan negara Indonesia mudah dimasuki oleh kebudayaan-kebudayaan baru yang berasal dari luar. Oleh karena itu, hal ini tentu sangat berpotensi dan berpengaruh pada
itu ya, kebudayaan lokal yang sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat itu bisa dengan baik untuk memfilter apa saja kebudayaan-kebudayaan yang dapat ditiru atau tidak. Baik, kurang lebih seperti itu, Wilda. Apakah sudah puas? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik, alhamdulillah ya kalau seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Ibu persilahkan. Ya, sepertinya tidak ada yang tanya lagi ya. Ibu harap apa yang dijelaskan sudah jelas ya dan kalian sudah paham. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Sebelumnya kalian sudah pernah itu ya, punya Google Classroom, ruang kelas di Google Classroom dengan saya? Sudah pernah saya buatkan? Belum. Ya, berarti Ibu masih lupa. Oke, setelah pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan meng-share kode Google Classroom dan kalian bisa join di sana ya. Di sana nanti Ibu akan memberikan penugasan berupa LKPD. Jadi kalian nanti mengerjakan LKPD tersebut. Dicatat ya, tugas kalian hanya mengerjakan LKPD yang Ayo mengamati. Di situ terdapat peta Sidoarjo dan kalian diharapkan untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Dan Ibu beri waktu 1 minggu dari sekarang dan dikumpulkan minggu depan. Ya, apakah ada yang ditanyakan dari penugasan ini? Tidak, Bu. Sudah jelas ya. Baik, kalau begitu kita sudahi ya pertemuan pada pagi hari ini. Oh iya, Ibu lupa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, seperti biasanya Ibu meminta kalian untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mau menjadi perwakilan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, ready? Silahkan. Ya, kesimpulan yang dapat diambil dalam pembelajaran kali ini yaitu Indonesia memiliki letak geografis, astronomis, dan geologis yang strategis dan cukup menguntungkan bagi negara Indonesia. Selain itu, iklim Indonesia yang tropis juga menguntungkan bagi Indonesia karena pergantian musim di Indonesia itu tidak terlalu ekstrim seperti yang terjadi di luar negeri, Bu. Ya, sudah, Lady? Sudah, Bu. Ya, baik sekali yang sudah disampaikan oleh Lady dan saya akan menambahkan sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan Lady. Seperti yang kita ketahui bahwa materi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa letak geografis di Indonesia sangat menguntungkan bagi wilayah Indonesia. Kemudian untuk letak astronomis yang berpengaruh terhadap iklim di Indonesia juga memiliki pengaruh yang cukup baik ya bagi mata pencarian yang ada di Indonesia. Lalu untuk letak geologisnya sangat berpengaruh baik bagi kesuburan tanah yang ada di Indonesia karena banyaknya gunung yang ada di Indonesia ini. Dan sepertinya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ya untuk penugasannya dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa. Oke, kalau begitu Ibu akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian jaga kesehatan selalu, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan selalu patuhi protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.